Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5545. Status merubah nomor 47 tahun 2004. Terbit tanggal 27 Juni tahun 2014. Pencatatan nikah Pak, termasuk biaya, tolong dijelaskan Pak. Terima kasih sebagai mukadimah mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantor Urusan Agama adalah merupakan kepanjangan tangan dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Maka tugas dan fungsi kami di kantor Urusan Agama Kecamatan bukan hanya Kecamatan Caringin, tetapi seluruh kecamatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan kerukunan umat beragama. Bukan hanya pencatatan nikah, itu sebagian tugas dari KUA. Jadi kantor Urusan Agama punya misi, punya visi yang dibuat oleh KUA Kecamatan Caringin adalah terwujudnya masyarakat, ya, masyarakat Kecamatan Caringin yang agamis, tata tentram, pertara harja menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa misi yang akan dilakukan. Satu, meningkatkan kualitas tata kelola bidang administrasi. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepengurusan. Ini yang sering muncul di masyarakat karena kekurangan administrasi dan mungkin ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bidang kepengurusan itu agak sedikit tersendat, ya. Terlebih sekarang bahwa P3N ini sudah tidak berlaku lagi, walaupun masih dibutuhkan. Ada daerah ataupun wilayah yang masih membutuhkan P3N, tetapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mencoreng nama baik Kementerian Agama. Maka di situ tetap meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepengurusan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembinaan kemasjidan, bahwa masjid itu adalah rumah ibadah. Betul. Ya. Secara kedinasan, kantor Urusan Agama berkewajiban untuk meningkatkan bimbingan bagaimana masyarakat muslim di daerah itu lebih cinta terhadap masjid. Betul. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika humul muhtadin. Jadi hanya orang-orang mukminlah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang yang iman kepada Allah, iman kepada poin akhir, iman dan mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut oleh siapapun, hanya takut kepada Allah. Yang demikian itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meningkatkan kualitas pembinaan di bidang kemasjidan. Ya, bukan hanya imarah saja, memakmurkan saja, akan tetapi di situ ada idaratul masjid. Apa itu masjid? Itu tentang administrasi masjid. Kemudian riayatul masjid, pemeliharaan keindahan, kenyamanan dan keamanan masjid itu perlu ditingkatkan. Salah satu tugasnya KUA adalah memberikan motivasi, bimbingan supaya masyarakat muslim di sekitar itu betul-betul memakmurkan masjid Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah. Maka setiap KUA atas petunjuk dari bimbingan masyarakat Islam
Bimas Islam Kemenak Kabupaten masing-masing termasuk Kabupaten Garut, maka bagi yang mendaftar tenggang waktu 10 hari kerja dianjurkan bahkan diwajibkan untuk diadakan pembinaan calon pengantin supaya mereka-mereka itu punya bekal ilmu tentang bagaimana membentuk keluarga yang tenang atau yang sakinah, bagaimana membuat keluarga yang terus diliputi dengan rasa cinta kasih yang abadi. Karena cinta hanya sementara, tetapi kasih sayang akan sampai mati, Abadi banyak. ya abadi gitu. Maka pihak KUA mengadakan bimbingan atau mengadakan pembinaan calon pengantin dalam mengisi waktu tenggang waktu 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan, ya, dengan hadir dari Kementerian Agama Kabupaten untuk hadir memberikan pembinaan. Gitu. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas bimbingan bidang produk halal. Jadi cukup banyak tugas kami di KUA, tapi ya dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, insyaallah akan sukses, akan selesai. Maka pihak KUA memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membuat produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu diadakan bimbingan supaya itu jelas kehalalannya, termasuk penyembelihan hewan. Ya, kan di sini banyak tersebar di wilayah-wilayahnya penyembelihan ayam cukup dengan sembelih aja lempar, itu tidak membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu kan berdasarkan hadis Nabi dicontohkan seperti itu. Bismillahi Allahu Akbar, kececet, gitu kan. Itu halal insyaallah gitu. Nah, jangan sampai terjadi pemotongan hewan yang dikonsumsi itu tidak diawali dengan basmalah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas bimbingan kemitraan umat, ya, kerjasama dengan ormas-ormas yang ada, dengan Nahdlatul Ulama, dengan MUI, dengan organisasi terkait, agar betul-betul pelayanan terhadap masyarakat bukan hanya KUA saja, akan tetapi maka meningkatkan kualitas bimbingan kemitraan umat Islam. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas bimbingan ibadah sosial. Ibadah sosial itu banyak makna artinya. Sosial itu adalah satu, berikan tentang bagaimana kita bersosial masyarakat, itu bagaimana kita hubungan antara individu dengan individu, antara rakyat dengan masyarakat, antara pejabat dengan rakyatnya, gitu. Maka di situ dibutuhkan bimbingan ibadah sosial. Ibadah sosial itu banyak, ya. Salah satunya ibadah sosial di bidang zakat, di bidang wakaf, di bidang membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, termasuk santunan anak-anak yatim piatu, memperhatikan orang-orang jompo, orang-orang yang tidak mampu. Itu perlu diberikan satu pemahaman supaya lebih meningkatkan nilai-nilai kesabaran, dan bagi agnia yang punya kemampuan untuk menyantuni, dan di situ ada harta milik mereka, harus dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan zakatnya. Itu maka meningkatkan kualitas bimbingan di bidang sosial. Yang terakhir, meningkatkan kualitas bimbingan zakat dan wakaf. Maka idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u. Itu dilakukan melalui pengajian-pengajian, melalui kegiatan-kegiatan secara secara langsung maupun tidak langsung, bahwa pihak KUA selalu meningkatkan kualitas bimbingan tentang pentingnya zakat, pentingnya membantu masyarakat yang akan membuat akta ikrar wakaf, ya. Maka sudah sinyalnya sudah lebih jauh, sekian ratus tahun yang lalu Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Jadi belum sampai kepada derajat iman yang sempurna seseorang kalau masih mere anu geus teu bogoh urang, geus teu resep urang. Anu iman sampurna mah harta anu pikaresep keneh ku urang dibikeun gitu. Betul. Itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala sekian ratus tahun yang lalu untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh seorang muslim muslimah dengan berpacu kepada akhlak yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, baik melalui perkataan, perbuatan ataupun melalui inutil hasananya dengan berbagai aspek kehidupan. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Yang terakhir ini terkait dengan salah satu kendala yang sangat sering muncul di masyarakat, bahwa KUA itu dianggap hanya melayani pernikahan saja. Asumsinya. Padahal itu tidak di dalam pendidikan Islam, agama dan keagamaan, kerukunan umat beragama, kemudian untuk meluruskan orang-orang yang pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, intoleransialisme, kemudian yang mengarah kepada terorisme yang sangat membahayakan negara. Gitu. Maka disitulah hadir Kementerian Agama bekerja sama dengan para ulama, termasuk Majelis Ulama, untuk mensosialisasikan bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam. Ya, tetapi Pancasila memberikan ruang yang sangat luas dalam pasal 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka disitulah sering terjadi kesalahpahaman masyarakat, terutama di kalangan-kalangan tertentu yang berharap ingin menegakkan syariat Islam atau tatbiqus syariah gitu. Itu bukan kewenangan kita. Itu adalah kewenangan DPR RI yang membuat produk undang-undang. Kalau undang-undangnya dirubah menjadi negara apa, boleh, karena itu hasil kesepakatan perwakilan rakyat di pusat gitu. Terus harapan daripada organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia sebagai mitra pemerintah, Pak, seperti apa untuk disampaikan di lapangan? Karena dengan adanya peran serta masyarakat, organisasi, baik pihak TNI, Polri, dengan adanya kerjasama, insya Allah kan segala persoalan itu mudah mengerucut terhadap persoalan yang mudah diatasi. Ya, itu salah satu pemuda yang baik dan pemuda yang tanggung jawab, pemuda yang betul-betul ingin membangun ke depan yang lebih baik, terus serta pemuda ketika dulu pemberontakan, ketika dulu sebelum merdeka, maka disitulah pemuda. Ya, pemuda di situ mengacungkan tangan, mengepalkan tangan untuk berjuang dengan hanya bermodalkan bambu runcing. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, dengan koordinasi yang sangat hebat, sehingga bisa melawan penjajah, bisa melumpuhkan penjajah, sehingga negara kita yang kita cintai ini betul-betul negara yang betul-betul aman, merdeka. Ya, kita bersyukur saja sekarang, bersyukur bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan RI, baik itu kiai, santri, pemerintah, para pemuda, semuanya bersatu, ya, bersatu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Terus untuk terhadap masyarakat perlu disampaikan untuk kedepannya masyarakat agar lebih memahami, dan statement Bapak terhadap masyarakat untuk pelaksanaan pernikahan, alangkah lebih baiknya langsung ke kantor KUA saja gitu Pak, dan agar mereka memahami kan? Ya, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi setiap saat, setiap waktu kita menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui majelis taklim ataupun melalui kegiatan keagamaan, sering dilakukan dan sering disampaikan bahwa bagi masyarakat yang pertama yang merujuk kepada PP 48 itu, satu, yang tidak mampu, ya, tidak dipungut biaya sepeser pun, sekalipun dilaksanakan di luar, sekalipun
di luar, bahkan dilakukan di luar kantor tidak dipungut biaya. Ya. Adapun administrasi segala macam urusan itu dengan desa, mereka lah yang mengurus. Pihak desa. Kemudian yang kedua, bagi yang calon pengantin yang kebetulan nasibnya kurang beruntung karena musibah atau kena banjir, kena abrasi atau kena longsor. Asal ada keterangan dari kepala desa bahwa betul masyarakat tersebut kena musibah, maka pihak KUA tidak memungut biaya sepeser pun. Sekalipun dilaksanakan di luar Sekalipun kantor. di luar. Dan bagi masyarakat yang kebetulannya mampu, ya, dari sisi ekonominya mampu, dari sisi fisiknya kuat, tapi nikahnya di kantor sama tidak bayar 0%. Adapun urusan di luar KUA itu Tergantung situasi dan kondisi masyarakat. Itu. Nah, itu sudah berjalan dan masyarakat ada yang langsung ke sini daftar nih, gitu. Tidak melalui P3N juga. Karena P3N sekarang sudah tidak berlaku lagi SK-nya. Nama lengkap Bapak? Nah itu. Bapak Haji Dadang ya, SAG MSI. Ya. Ya, terima kasih Pak.